Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsan al-ikhwah min madkhali ila al-aqidatul islamiyah, aqidatut tauhid, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Wa nahnu al-an mazilna fi al-kalam an mada naqul manhaj al-istidlal inda al-firaq ad-dhalah. Baik, jadi sekarang kita di pembahasan tentang manhaj istidlalnya kelompok-kelompok yang sesat. Setelah sebelumnya kita membahas ya manhaj istidlal ahlus sunnah wal jamaah dan sumber akidah mereka. Ya, sekarang kita membahas kebalikannya atau lawan dari akidah sunnah wal jamaah, yaitu akidahnya ahlul kalam, akidahnya as-sufiyah, dan akidahnya al-khawarij. Nah, ya sudah kita ambil beberapa metode istidlal mereka. Ya, kita sudah ambil yang pertama kemarin bahwasanya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, mereka itu tidak menerima khabar ahad. Kemudian ya yang kedua, mereka itu tidak beriman dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah kecuali kalau tidak bertentangan dengan logika mereka. Kemudian yang ketiga, mereka tidak berhujjah dengan pemahaman salafus saleh terhadap nas-nas syar'i. Nah, sekarang kita sedang di pembahasan yang keempat di halaman 41, yaitu taqdimul akli ala naqli. Ya, di antara ciri khas ahlul bid'ah adalah bahwasanya mereka itu senantiasa memprioritaskan akal atas ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang bagaimana kita membantah anggapan mereka ini yang mengatakan bahwasanya akal itu harus dikedepankan daripada nakal? Bantahan itu ya lebih dari 40 sisi. Ya, saking batilnya ucapan ini bisa kita bantah lebih dari 40 sisi kata para ulama. Nah, maka sekarang kita ambil judul pembahasan kita butlanu da'wa taqdimil akli ala naqli. Butlan dari kata batil, kebatilan dakwah anggapan taqdimul akal ala naqal, memprioritaskan akal atas nakal. Abtala ahlul ilmi hadhihi da'wa. Anggapan ini dibatalkan, dikatakan batil oleh ya ahlul ilmi, oleh para ulama, bi aksar min arba'ina wajhan, ya, pada lebih dari 40 sisi. Saking banyaknya bantahan. Jadi kita bantah mereka itu lebih dari 40 sisi, bukan hanya 1, 2, 3 bantahan. Nah, apa bantahan yang 40 itu? Kita ambil beberapa di antaranya. Yang pertama, bahwasanya taqdimul akli ala naqli musadimun lin nususis sharihah allati fiha al-amru bittiba'il wahyi wa adami taqdimi ghairihi alaihi. Bahwasanya memprioritaskan akal di atas nakal itu adalah suatu hal yang musadimun, bertabrakan, lin nususis sharihah, dengan nas yang jelas. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang mana ayat-ayat yang Quran tersebut jelas disebutkan di dalamnya al-amru, perintah, bittiba'il wahyi, untuk mengikuti wahyu, wa adami taqdimi ghairihi alaih, dan tidak mengedepankan selain wahyu. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kurang jelas apa lagi ayat ini mengatakan, wahai orang beriman, janganlah kalian mengedepankan ya di hadapan Allah ya sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ucapkan sesuatu ya yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fuad, sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya itu nanti akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Allahu arsalal wahya wa amarna bitasdiqi ma jaa fihi min akhbarin wa tanfidhi ma jaa fihi min awamir. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat tadi ya arsala al wahya, ya, telah mengutus wahyu kepada kita, artinya menurunkan Al-Quran kepada kita, wa amarona, ya, dan memerintahkan kita untuk tasdiq, membenarkan apa-apa yang ada di dalamnya, min akhbar, yang berbentuk khabar-khabar,
wa tanfiz, dan melaksanakan ma jaa fihi min awamir, ya, yang ada dalam Al-Qur'an dari perintah-perintah di dalamnya. Wa qad amarna bi tauhidihi wa ifradihi amman siwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengesahkannya, ya. Mengesahkan Allah artinya tidak menyembah yang lainnya. Wa an naqifa 'inda hududi madarikina, ya. Dan kita diminta, ya, untuk berhenti indah hududi madarikina, di perbatasan akal dan kemampuan kita. Madarik itu ma'rifah maksudnya. Wa huwa laisa kamitslihi syai', karena tidak akan sampai akal kita kalau kita melewati batasan itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' mimma nara aw nasma'u fi alamis syahadah. Ya, tidak ada suatu apapun yang semisal dengan Allah dari apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengar di alam asy-syahadah. Alam asy-syahadah itu artinya alam nyata yang kita sekarang berada di dalamnya. Nah, itu bantahan yang pertama. Kalau ada orang mengatakan akal harus dikedepankan daripada nakal, itu bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas. Nah, itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, taqdimul aqli 'ala naqli mukhalifun li ijma'i ahli sunnah. Mengedepankan akal atas nakal itu bertentangan dengan ijma'nya ahli sunnah. Dan ini jelas sekali, sudah kita nukilkan 3 yang penukilan ijma' kemarin, ijma' dari Imam Syafi'i, penukilan dari Imam Syafi'i, penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan penukilan dari Ibnu Qayyim. Yang ketiga, la yutasawwaru an yata'aradu aqlun sharihun wa naqlun sahihun abadan. Tidak terbayangkan, ya, artinya nggak mungkin, la yutasawwar itu nggak mungkin, an yata'aradu, akan bertentangan, aqlun sharihun, akal yang sharih, dengan nakal yang sahih, selama-lamanya tidak akan bertentangan. Fa in kana naqlu sahihan, kalau nakalnya sahih, fadzalika alladhi yudda'a annahu ma'qulun innama huwa majhulun. Ya, kalau ada suatu nakal ini jelas dia sahih. Misalkan ayat Al-Qur'an, nggak mungkin kan ayat Al-Qur'an tidak sahih. Fadzalika alladhi yudda'a annahu ma'qul innama huwa majhul. Wa in kana an-naqlu ghairu sahih fala yasluhu lil mu'aradah. Artinya apa? Artinya kalau kita dapati ada nakal yang sahih, fadzalika alladzi yudda'a, maka yang dianggap oleh orang-orang bahwasanya dia itu ma'qul, innama huwa majhul, sebenarnya dia majhul. Bedakan antara ma'qul dengan majhul. Ya, ma'qul itu masuk akal, bisa dinalar. Ya, bisa dinalar, ada jelas alasannya gitu. Allah perintahkan kita menjaga kebersihan, ma'qul, ya, kebersihan itu baik bagi kita. Nah, tapi Allah perintahkan kita sholat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ya, ini majhul hikmahnya, tapi bukan berarti nggak ada hikmahnya. Hanya saja kita yang tidak sampai ke sana karena tidak ada nas-nas syariat yang menyebutkannya. Wa in kana naqlu ghairu sharih, ya, kalau nakalnya tidak sharih, ya, tidak sahih, ya. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an, kalau hadis-hadis nabinya tidak sahih, kalau ayat Al-Qur'an nggak mungkin, ya. Fala yasluhu lil mu'aradah, maka, ya, tidak mungkin ada yang namanya mu'aradah juga, pertentangan. Ya, kenapa? Ya, karena dia tidak sahih. Ya, untuk bisa dipertentangkan saja tidak bisa gitu. Ya, artinya apa? Artinya kalau ada hadis-hadis yang tidak sahih bertentangan dengan hadis yang sahih, jelas ada pertentangan sudah di situ. Karena jelas dia nggak berhak dipertentangkan. Ya. Yang boleh dipertentangkan itu hanyalah sahih dengan sahih. Kalau salah satunya tidak sahih, ya bukan pertentangan namanya. Ya, karena tidak sahih, nggak berhak untuk dipertentangkan dengan yang sahih. Baik. Kemudian yang keempat, man yaqulu bi taqdimil aqli 'ala bin naqli mu'ariduhu bi aqsi qadiyah fa naqulu lahu idza ta'addal aqlu wan naqlu wajaba taqdimun naql. Li'anna al-jam'a bainal madlulain jam'un bainal naqidain wa rafa'uhuma raf'un naqidain wa taqdimul aqli mumtani li'anna al-aqla qad dalla 'ala sihhati as-sam'i wa wujubi qabuli ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yaqul, barang siapa yang mengatakan bahwasanya akal itu harus dikedepankan alam nakal,
bitaqdimil akal alla bin naql. Ya, mereka telah alla itu artinya ya merendahkan nakal. Kalau antum mengedepankan akal antum berarti antum merendahkan kemuliaan nakal. Tu'ariduhu bi'aksil qadiyah. Ya, maka kita bantah mereka ini dengan lawannya. Fanaqul lahu, ya, kita balikkan ucapan mereka. Kan mereka mengatakan harus mengedepankan akal. Kita balik bantah dengan ucapan mereka itu. Idza ta'arudal aqlu wan naql. Sekarang bagaimana? Wahai orang-orang yang prioritaskan akal. Kalau terjadi pertentangan antara akal dan nakal, mana yang harus kita kedepankan? Kalau dia sudah mengatakan akal yang dikedepankan, sudah tutup pintu diskusi, jelas-jelas menyimpang. Ya. Kalau ada orang mengatakan ketika terjadi bentrokan antara akal dan nakal dan dia lebih memilih akal, sudah ya, tinggalkan karena tidak ada gunanya. Tapi kalau dia mengatakan ya kalau ada bentrokan antara akal dan nakal yang dipilih adalah nakal, ya maka tentu ya sudah berarti di situ tentu nggak boleh mengedepankan akal, gitu. Nah, li'annal jam'a bainal madlulain jam'un bainan naqidain. Karena mengumpulkan antara keduanya, akal dan nakal, jam'un bainan naqidain. Madlul ya maksudnya ya. Madlul dari akal dan nakal itu kadang kalau nakal dengan akal itu sendiri tidak ada pertentangan sebenarnya. Kayak di pembahasan di poin yang ketiga tadi, tidak ada pertentangan sebenarnya. Cuma karena keterbatasan akal, apa yang kita pahami dari akal dan apa yang kita pahami dari nakal itu kadang bertentangan dengan akal. Ingat, bedakan antara madlul dengan nakal ya. Madlul itu apa yang dipahami dari nakal. Kadang itu yang bertentangan, nakalnya sendiri nggak pernah bertentangan. Nah, itu harus menjadi landasan berpikir kita, prinsip yang harus kita tanamkan bahwasanya nakal itu nggak mungkin bertentangan dengan akal yang sahih. Nah, ya, kalau kita mau menggabung antara ya, dua makna akal dan makna nakal, maka ini masuk ke dalam kategori jam'un bainan naqidain, mengumpulkan dua perkara yang mustahil. Nah, ibaratnya untuk mengumpulkan ya air dan api. Ya. Wa rafa'ahuma ya raf'un naqidain, dan mengangkat keduanya, artinya menolak keduanya, itu berarti juga mustahil. Itu raf'un naqidain. Ya. Ibaratnya Anda tawarkan kepada antum, misalkan ya kopi dan teh. Ya. Kalau antum pilih kedua-duanya, nggak mungkin. Antum pilih salah satu, antum tidak pilih kedua-duanya juga nggak mungkin. Nah, antum pilih kopi juga nggak mungkin. Kenapa? Ibaratnya kopi ini adalah akal ya. Ya, wa taqdimul aqli mumtani'. Memprioritaskan akal itu terlarang. Ya. Paham maksudnya nih ya? Jadi sekarang anak kasih antum dua pilihan dan anak bilang dua pilihan ini misalkan kopi sama teh. Anak bilang ke antum harus pilih salah satu. Tapi ya antum nggak boleh pilih kedua-duanya atau nggak milih sama sekali. Golput nggak boleh. Ya, tapi kalau antum pilih kopi, antum telah memilih sesuatu yang lebih rendah daripada teh. Logikanya begitu. Sekarang tersisa apa pilihan? Teh doang, begitu. Nah, begitulah kondisinya di sini. Taqdimul aqli mumtani, memprioritaskan akal itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan ya, li'annal aqla qad dalla ala sihhatis sama'. Karena akal telah menunjukkan atas sahnya as-sama' wa wujubi qabuli ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajibnya kita menerima apa yang dibawa oleh Rasul SAW. As-sama itu maksudnya hadis-hadis Nabi ya, atau Al-Quran. Ya, akal telah menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu ada sesuatu yang sahih. Jadi kita sepakati. Kalau enggak ya kafir antum enggak mengakui Al-Quran dan Sunnah. Wa wujubi qabuli ma akhbara bihi Rasul. Akal juga mengatakan bahwasanya wajib menerima apa yang dibawa oleh Rasul, Sunnah maksudnya. Kalau abtalna naqla lakunna qad abtalna dalalatal naqli. Nah, sekarang kalau kita membatalkan naql ayat atau hadis, maka lakunna zinah maksudnya. Ya, bukan lakinna ya. Lakunna akan tetap, maka kita telah membatalkan dalalah al-aql.
makna al-akal. Ngerti maksudnya? Ya, jadi kalau antum lebih mengatakan ayat Al-Quran ini tertolak, logika yang dipakai, sebenarnya di situ sebaliknya, antum dengan antum menolak ayat itu sama dengan antum membatalkan logika antum sendiri. Kenapa? Karena logika itu mengakui bahwasanya ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang sahih, gitu. Ya, dengan antum milih kopi, ya, dengan antum tidak memilih kopi, antum menganggap oh berarti teh ini lebih baik. Padahal sebaliknya, ya, teh telah mengakui bahwasanya kopi itu lebih baik. Ya, tapi antum lebih memilih teh daripada kopi, berarti dengan sebenarnya antum sedang merendahkan akal antum sendiri. Gitu. Ya, logikanya cuma diputer-puter gitu. Nah, walau abtalna dalalatan lilah yaslu an yakuna mu'aridun lin naql. Kalau kita batalkan dalalah akal, maka dia berarti nggak boleh menjadi mu'arid bagi nakal, nggak boleh menjadi pembanding buat nakal. Artinya tadi kalau sekarang ya agak rumit ya, ya untuk tasawurnya antum semua pelan-pelan. Tasawurnya adalah kalau kita kembali dari awal, kita punya kopi dan teh. Ya, kopi yang antum bayangkanlah adalah akal. Ya, teh ini adalah nakal. Ya, teh adalah akal dan kopi adalah nakal. Nah, ketika terjadi benturan antara keduanya, ya, kalau antum meninggalkan kopi, ya, mengatakan bahwasanya teh lebih baik, ya, maka di sini sebenarnya antum sedang tidak mengamalkan teh. Kenapa? Karena teh itu sendiri mengakui bahwasanya kopi lebih baik, gitu. Nah, maka sekarang berarti ya, antum sudah membuang teh, karena antum nggak pakai kan. Nah, dengan antum membuang teh, berarti teh ini la yasluh an yakuna mu'aridan lin naql. Dia tidak berhak, tidak bagus, tidak bisa dijadikan sebagai pembentur buat kopi. Gitu. Ya, berarti antum nggak mengamalkan nakal, nggak mengamalkan akal sebagaimana yang antum sangkakan. Justru dengan antum meninggalkan nakal, antum telah membuang akal antum. Ya, ini berarti menunjukkan bahwasanya ada korelasi yang kuat antara akal dan nakal dengan syarat kedua-duanya haruslah sahih. Ya, jadi selama akal itu sahih, nakal itu sharih, maka nggak mungkin ada pertentangan. Itu makna dari poin yang ketiga tadi, nggak ada pertentangan selama-lamanya. Baik. Lianna ma laisa bidalilin la yasluhu li mu'aradi syai'in minal asya'. Nah, itu. Karena sesuatu yang dia tidak pantas dikatakan sebagai dalil, maka dia nggak bisa membantah yang lain. Dia saja nggak berhak dikatakan dalil, gitu. Apalagi dia bisa sampai membantah dalil, gitu. Ya, ibaratnya, ya ada orang ingin membantah ulama, dia sendiri bukan ulama, maka untuk dikatakan sebagai thalibul ilmi saja tidak pantas dia. Ya, apalagi dia sampai membantah ulama. Baik. Kemudian fakana taqdimul aqli mujiban adam taqdimihi. Nanti paragraf ini ya, poin yang keempatnya untuk baca belakang gitu, untuk kasih tanda. Ya. Karena ini cuma dibolak-balik saja bahasanya mungkin agak jadi twister di sini ya. Ya, tapi sebenarnya gampang nih sebenarnya. Baik. Fakana taqdimul aqli mujiban adam taqdimihi. Maka kalau antum memprioritaskan akal, itu mengharuskan tidak boleh memprioritaskan akal. Gitu kan? Ya, ironinya di situ gitu. Wala yajuzu taqdimuhu gitu. Maka ya tidak boleh memprioritaskannya. Maka bisa kita katakan dalam kalimat sederhananya begini. Kalau antum memang benar-benar menghargai akal antum, ikuti akal. Itulah cara yang paling tepat gitu. Kalau antum memang benar-benar mendewakan akal antum, ya, maka ya antum harus memuliakan nakal. Kenapa? Ya karena justru itu konsekuensi dari
memuliakan akal dengan memuliakan akal. Maka kalau kita pikir lebih mendalam sebenarnya, ya untuk apa? Salah satunya harus untuk apa akal itu harus dikedepankan? Ya kenapa tidak dianggap akal itu hanya sebagai tools, jangan dipandang sebagai pembandingnya, gitu. Ya Al-Quran versus akal. Kenapa enggak Al-Quran ya, dipahami dengan akal? Ya, tentunya akal yang kita bicarakan ini adalah akal yang sahih. Baik. Wahada bayyinun wadihun, perkara yang jelas terang. Fa innal aqla huwa alladhi dalla ala sidqi sam'i wa sihhatihi. Diulang kembali sama Ibnu sini. Akal itu telah menunjukkan atas kebenaran dari sama. Kalau mendengar kata sama itu maksudnya wahyu ya, karena wahyu itu kan diterima melalui pendengaran. Wa sihhatihi, dan memang kebenarannya. Wa anna khabarahu mutabiqun li mukhbirihi, karena khabar yang ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah itu sesuai dengan mukhbirnya, ya, sesuai dengan yang memberitakannya, nggak mungkin berdusta maksudnya. Fa in jaza an takuna dalalah batilatan li butlanil naql lazima an la yakuna al-aqlu dalilan sahihan. Kalau bisa atau boleh ya antakuna dalalah batilah libutlanin naqal, ya kalau boleh ya, dalalahnya itu batil karena kebatilan nakal, karena dianggap nakalnya batil katakanlah begitu, lazima an la yakunal aqlu dalilan sahihan, maka itu mengharuskan akal itu tidak boleh menjadi dalil yang sahih. Artinya apa? Kalau antum menganggap nakalnya tidak sahih, maka sebenarnya antum menganggap akal antum juga tidak sahih. Padahal jelas-jelas ini dalilnya sahih, ya, jelas-jelas dalilnya sahih. Tapi antum katakan ya dengan akal antum, karena nggak bertentangan ya dengan akal antum, akhirnya antum memaksa mengatakan dia tidak sahih. Maka sebenarnya di situ antum sedang merendahkan akal antum sendiri. Kenapa? Ya karena antum paksa akal antum untuk tidak sahihkan suatu dalil yang jelas-jelas. Maka ya sesuatu yang dipaksakan untuk tidak mensahihkan sesuatu yang benar-benar sahih tidak pantas menjadi dalil yang sahih. Ya. Wa idza lam yakun dalilan sahihan lam yajuz an yuttaba bihalin. Nah, sekarang kalau begitu konsekuensinya kalau akal tidak bisa menjadi dalil yang sahih, ya berarti nggak boleh diikuti dong. Ya, fadlan an yuqaddam, apalagi mau diprioritaskan. Pakai aja nggak boleh akal itu. Kalau antum mikirnya begitu tadi, nah, maka konsekuensi dari antum memprioritaskan akal itu besar implikasinya. Implikasinya adalah antum dipaksa untuk membatalkan atau meniadakan kesohihan nas yang jelas-jelas sahih. Ya, akhirnya jadinya apa? Ya ujung-ujungnya ya akal antum nggak boleh sama sekali dipakai. Jadi niatnya untuk mendewakan akal malah justru merendahkan akal. Fasara taqdimul akli ala naqli qadahan fil aqli, ya. Baik, maka ini adalah sebuah qadah, ya, sebuah celah bagi akal. Ya, berarti hinaan, celah, cacat pada akal. Qadah namanya. Wa hadza mithlu ma law anna insanan kana fi sahra. Ya, sekarang kita lihat analoginya di sini. Kalau tadi kita pakai kopi dan teh, lihat analogi penulis di sini. Permisalannya adalah kalau ada misalkan antum sedang berada di sebuah gurun pasir, fataha anit tari, dan antum tersesat, pahalnya tersesat, nyasar dari jalan yang benar. Wa huwa yuridu dzahaba ila mantiqatin muayyanah, padahal dia pengen ke tempat tertentu, dia pengen ke kota A misalkan. Falam yahtadi lit-tariqi fawajada rajulan arafa min halihi wa kalamihi annahu khabirun bit-tariqil musilati ilal baldati allati yuridu dhahaba ilaiha. Ya, fatalaba minhu an yurshidahu at-tariqa. Nah, ya, dalam kondisi dia kebingungan seperti itu, ya, dia nggak tahu jalan yang benar, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang tahu kondisinya sedang tersesat itu, dan dari ucapannya ya kelihatan bahwasanya si laki-laki ini adalah orang yang paham jalan yang benar menuju tempat yang ingin dia tuju. Nah, maka akhirnya ya, si orang yang tersesat ini
minta dari orang tersebut untuk menunjukinya jalan. Fahal yaliku ba'da dzalika an ya'taridu alaihi wa ya'ba an yanqada ilaihi. Sekarang masuk akal apa tidak? Pantas apa tidak? Setelah itu dia mengatakan kepada penunjuk jalan itu, saya nggak mau tunduk kepada perintahmu, ya, saya nggak mau ngikuti petunjukmu. Gitu. Padahal, ya, tadinya ya, dia tahu bahwasanya orang ini paham jalan, ya. Tapi ketika si orang ini menunjuki dia, kita lewat sini, dia nggak mau, kan nggak masuk logika gitu. Nah, itulah akal itu maksudnya. Akal antum bilang ini adalah petunjuk, ya, tapi antum malah nggak mau ngikutin, ya, lebih ngikuti diri sendiri, nggak masuk akal. Innahu in fa'ala dzalika fahada dalilun ala annahu lam yuqirra lirrajul bi annahu khabirun bitariq. Berarti kalau dengan dia tidak mengikuti apa yang dibilang oleh laki-laki penunjuk jalan tadi, berarti sama saja dia, ya, mengakui bahwasanya si laki-laki itu nggak paham jalan, gitu. Wa fi dzalika ta'nun fi hukmihi 'ala syakhsi min qibali bi annahu khabirun bitariq. Maka di sini berarti dia itu telah mencela, telah merendahkan, ya, si orang tadi dari sisi bahwasanya dia itu paham jalan. Anda telah menurunkan derajatnya dia. Orang paham jalan malah antum nggak mau ikuti, berarti menunjukkan antum merendahkan dia. Gitu. Contoh yang lain, ya, annal aqla ma'an nakli kal 'amil muqallid ma'al 'alim al-mujtahid. Akal bersama nakal itu ibaratnya seperti orang awam yang taklid, ya, kepada, ya, dan dibandingkan dengan orang yang alim dan mujtahid. Orang awam itu kan kewajibannya taklid. Ini ada ulama besar, dia adalah seorang mujtahid sampai level ijtihad dia. Nah, maka perbandingan akal itu seperti orang awam tadi, dia harus senantiasa ikut kepada si ulama tadi. Nah, ulama tadi ini ibaratnya adalah nakal. Bal huwa duna dzalika bikatsir, bahkan ini, ya, kurang pantas dijadikan logika, ya, tidak pantas kita jadikan analogi sebenarnya. Ya, bahkan jauh lebih bawah dari itu sebenarnya. Fa innal 'ami yumkinuhu an yasira 'aliman, karena orang yang awam itu bisa jadi dia menjadi alim ulama selanjutnya kan. Tapi akal kan nggak mungkin naik derajat menjadi nakal. Wala yumkin al-'alim an yasira nabiyyan rasulan, orang yang berilmu ulama juga nggak mungkin menjadi mencapai derajat seorang nabi atau rasul. Nah, jadi sebenarnya analogi ini kurang tepat, ya, tapi inilah yang paling dekat, ya, dengan pembahasan ini. Fa idza arafal 'ami al-muqallidu 'aliman fadalla 'alaihi 'amiyan akhar. Nah, sekarang logikanya adalah kalau, ya, orang yang ami tadi, orang yang awam tadi, dan dia adalah orang yang muqallid, tahu bahwasanya fulan ini adalah ulama, kemudian, ya, fadalla 'alaihi 'amiyan akhar tsumma ikhtalafa al-mufti wad-dal, ya, tahu dia bahwasanya si alim ini, ya, menunjuki dia jalan, ya, menunjuki dia jalan. Kemudian ada orang awam lain menunjuki dia juga jalan. Tsumma ikhtalafa al-mufti wad-dal, dan di situ ada perbedaan. Nah, di situ yang satu menunjuki jalan lewat sini, yang satu dari lewat sini. Fa innal mustafti yajibu 'alaihi qabula qaulil mufti dunad dal. Walau qala dal as-sawabu ma'i dunal mufti li'anni ana al-asl fi ilmika bi annahu muftin. Fa idza qaddamta qawlahu 'ala qawli qadahta fil asl alladhi arafta annahu muftin. Nah, berarti kalau antum sudah tahu bahwasanya, ya, ini adalah orang alim, ini orang apa namanya, orang awam begitu, maka, ya, konsekuensi dari antum mengakui dia orang alim adalah antum harus ikuti apa yang dia bilang. Kalau antum tidak mengikuti apa yang dia bilang, itu sama saja dengan antum mengatakan dia bukan mufti, dia bukan orang alim, gitu. Nah, maka konsekuensi dari tidak mengamalkan, dari sini kita ambil faedah, ya, konsekuensi dari tidak mengamalkan Al-Quran itu konsekuensinya besar. Makanya kemarin kita bahas tentang, ya, bahaya tafwid itu, ya. Kenapa tafwid dikatakan, ya, akidah yang paling menyesatkan, menyerahkan perkara kepada Allah, ya. Ya, kenapa tafwid itu dikatakan berbahaya? Karena dengan antum melakukan itu sama dengan antum mengatakan bahwasanya nas-nas Al-Quran itu, ya, tidak sempurna. Nas Al-Quran itu ada cacatnya. Nas Al-Quran itu buta. Antum kalau dalam bahasa
bahas di pelajaran bahasa Indonesia ada namanya puisi gelap. Puisi gelap itu yang maknanya nggak bisa kita tebak. Nah, puisi itu kan interpretasi orang bisa beda. Ya, semakin bagus puisi, semakin bagus interpretasi orang. Tapi dari sekian banyak interpretasi orang terhadap puisi itu pasti ada kesamaan interpretasinya. Gitu. Orang lagi sedih baca puisi ini maka interpretasinya begini, orang lagi senang maka interpretasinya beda lagi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Akan tapi pasti ada kesamaan semua interpretasi dari orang-orang tersebut. Nah, puisi gelap itu nggak bisa begitu. Maknanya nggak sama sekali nggak bisa ketebak gitu, nggak ketahuan. Mau antum lagi sedih, mau senang baca puisi itu nggak bisa tahu antum. Maka ya, ketika antum mengatakan bahwasanya ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu ya adalah ya kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah turunkan tafsirannya. Allah telah ajarkan kepada Nabi tafsirannya dan kepada para sahabat, maka berarti antum menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu seperti ya puisi-puisi gelap itu. Ya, yang maknanya tertutup. Ya. Sekarang logikanya ya, kalau antum beli handphone kemudian antum dapat di dalamnya ada manual booknya, tapi manual booknya pakai ya bahasa yang antum nggak paham, ya kan nggak masuk akal. Gimana antum bisa mengoperasikan HP itu kalau manual booknya saja tidak menggunakan bahasa yang antum paham? Itulah kenapa manual book itu multi language kan. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya, tujuannya agar bisa dipahami oleh setiap orang. Baik. Nah, ya, itu kelanjutannya kurang lebih sama, itu kita bisa cepat saja. Fayaqulu lahul mustafti antara masyahidtu lahu bi annahu mubtin wa dalalta alaihi wa syahidta lahu bi wujubi taqridihi dunaka fa muwafaqati laka fi hadzal ilmi ya al-alim al-muayyan la yastalzimu muwafaqataka fi kulli mas'alah wa khata'uka fi ma khalafta fihi al-mubti alladhi wa alam minka la yastalzimu khata'uka fi ilmik li'anna mubtin hadha ma ilmihi anna dhalika mubti qad yubti wal aqal ya'lam anna ar-rasul ma'sumun bi khabarihi 'anillahi ta'ala la yajuzu 'alaihi khata' fa yajibu 'alaihi taslimu lahu wal inqiyadu li amri. Kadang ini logika orang yang ya dalam contoh tadi ya, dia mengatakan saya nggak mau ikut kamu wahai orang yang alim ya, karena meskipun kamu alim ya, ada kemungkinan kamu salah karena kamu manusia biasa. Tapi ini kan hanya sekedar analogi yang kita bicarakan sekarang kan Nabi, mungkin nggak Nabi salah, nggak mungkin, masuk beliau, berarti wajib kita terima apapun yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya Al-Quran dari sisi iman itu celah gitu. Nggak mungkin ada Al-Quran yang dikatakan hasan, doif, maudhu, kan nggak mungkin. Baik. Dan poin yang kelima, bantahan yang kelima adalah idza ta'arud naqlu wal aqlu wajib taqdimul aqli ya wajib taqdimun naql. Kalau terjadi pertentangan antara naql dan akal, maka wajib kita memprioritaskan nakal. Ya, kenapa? Di anal akla ya, misdaqun aw musaddiqun lin naqal fi kulli ma akhbara bih. Ya, karena akal itu adalah pembenar bagi nakal dari segala kabar dan segala bentuknya. Wa naqal lam yusaddiq al aqal fi kulli ma akhbara bih. Tapi nakal tidak begitu. Ya, tidak membenarkan akal dalam segala beritanya, dalam segala hal yang disampaikannya. Nah, baik itu dia 5 bantahan ya, terhadap anggapan dakwah orang-orang yang sesat dari kelompok Ahlul Kalam, Sufiyah dan Al-Khawarij yang mengatakan bahwasanya kita harus mengedepankan akal daripada nakal. Ya, itu 5 bantahannya. Ya, silakan ya, pelajari kembali 5 bantahan ini. Nah, bantahan yang ke-6, yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, yang ke-11 ya. Nah, ya sampai ke-11 insyaallah taala kita akan pilih kesempatan selanjutnya sebelum kita masuk ke manhaj istidlal mereka yang kelima. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.